Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat Impak Dakwah dalam channel dakwah ini ya, sehingga channel ini dapat hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya ya. Dan insya Allah sholawat itu akan dibalas Gusti Allah yang Maha Agung dengan balasan yang lebih baik lagi. Untuk berikutnya seluruh viewer terkasihku yang selalu always selalu anti skip, anti download, dan semoga berkenan ya untuk men-share link-link kajian dari channel dakwah ini sehingga engkau tercatat sebagai hamba yang telah mengambil bagian dalam siar dakwah. Berikutnya atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih, dan terima kasih. Dan semoga kebaikan doamu juga tercurahkan untuk kamu semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, waktu begitu cepat berlalu ya. Kemarin Idul Adha, ya ini sudah Idul Adha lagi. Aduh, iya kan? Kemarin aku baru Idul Adha, sekarang sudah Idul Adha lagi, kan bener? Ya itulah fenomena yang terjadi, mau gimana. Waktu begitu cepat berlalu. Baru kemarin Idul Adha, ini sudah Idul Adha lagi. Aduh. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Masing-masing punya pilihan, silahkan dipilih ya. Kesukaannya mana yang mau dipilih, silahkan saja. Tidak perlu menjadi suatu kendala sehingga kita tidak lagi bersama ya. Nggak apa-apa, silakan aja pilih yang mana. Ini tadi kira itu baru pulang sholat Id ya. Kalau aku kan kemarin gitu. Oke, mampir ngombe kali ini di duha yang ceria, Ahad ya, tanggalnya 10 ya, tahunnya 22. Ahad apa? Ahad apa? Kliwon atau apa? Bukan. Tanggal 10. Ya, terus Ahad Paing ya. Paing itu hitungan Jawa. Jadi Jawa itu punya kalender sendiri. Sebetulnya sih aku sudah pernah bahas ya, seperti kita mau menghadapi Idul Fitri kemarin. Kembalikan saja ke kalender Hijriah, kan selesai. Tapi ya sudahlah, masing-masing maunya dewe-dewe ya terserah. Aku kan hanya memberikan saran, juga tidak punya otoritas, tidak punya kekuatan untuk ayo bersatu kita pakai Hijriah kalendernya kan. Kalau pakai Hijriah selesai sudah ya. Jadi mau bilang apapun, mau ru'yah, mau hisab, kalau kita sudah satu kalender Hijriah selesai. Sebetulnya sesepuh kita sudah mewariskan lewat sahabat Umar ya. Jadi kalender Hijriah itu. Oke, tajuk kita kali ini adalah apa nih tajuknya? Masih sekitar kurban ya, karena masih ada kurban. Tajuknya adalah trilogi kurban. Trilogi kurban atau trilogi korban apa kurban? Yahudi, Kristen, dan Islam. Ya, mencari korban pengganti. Nah, ini juga aku nggak tahu, mencari korban pengganti atau mencari pengganti korban ini. Ya, nggak tahu ini. Aku tadi asal nulis saja tajuk. Ya, trilogi korban Yahudi, Kristen, dan Islam dalam kurung mencari korban pengganti. Baru ini kepikir loh, yang betul itu korban pengganti atau pengganti korban. Sepertinya pengganti korban ya. Oke lah ya, kita hilangkan kegoblokan kita hilangkan kebodohan kita hilangkan, kalau kami Jawa Timur, kepekoan kita. Pekok itu ya bodoh ya, blow on itu dengan cara mana? Dengan cara belajar ya. Sehingga dengan belajar itu kebodohan, kegoblokan, kepekoan itu bisa
kita hilangkan. Tanpa proses itu ya enggak bisa. Kopi morning dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa ya, aku akan membacakan dulu komentar kalian, baru itu kita masuk ke tajuk kita tentang trilogi korban. Ya. Trilogi korban ya, antara Yahudi, Kristen dan Islam. Aku bacakan komen-komen kalian yang masuk ya. Dari anu dulu ya, dari yang tadi malam ya, yang kajian utama kita tadi malam yang asik ya. cukup merepotkan, jadi asiknya cukup merepotkan gitu. Ini ada komen, sebentar, kenapa nih tidak mau kebuka? Nah, ini baru mau. Ini untuk H ya, untuk H. Kok untuk H? Dari H tinggal di mana H? Harusnya dikasih tahu ya. Ya, nggak tahu aku H ini tinggal di mana. Ismail, gitu ya. Gus Bahar dan Mas Ulil Absor Abdallah saja mengakui anak yang mau dikorbankan itu Ishak. Kata Mas Ulil, itu kan ceritanya orang Yahudi. Tanyalah ke yang punya cerita. Gitu kok repot. Aduh ya. Ini gimana ini ya? Sebetulnya aku sudah apa namanya, tidak tertarik untuk membahas antara Ishak dan Ismail itu ya. Ya tahun dulu begitu, sekarang begitu, nanti begitu lagi, besok ya begitu lagi. Makanya tadi malam aku mengajukan sebuah tajuk yang itu memang dikomentari oleh teman kita. Mana Henton Bapak? Memang tajuknya terlalu berat ya. Yang Oppo yang sehari-hari. Iya. Apa di situ coba ambil? Itu ya. Tajuknya terlalu berat sehingga sulit untuk diikuti. Di samping itu kendala teknis juga ya, karena masih trial dan error ya. Jadi ya seperti itu, meskipun di akhir-akhir kita bisa juga melakukan sebuah ya tatap wajah gitu. Ya, tatap wajah dengan harus mengekstrakan kemampuan mendengar karena suara-suara noise-nya begitu banyak. Begini komentar yang masuk. Tentang acara kita tadi malam yang live itu. Mohon maaf izin komen. Menurut saya topiknya terlalu berat, Kang. Apalagi untuk pertama kali akan live. Jadi banyak yang tidak minat untuk join gitu. Menurut saya user internet memang senangnya anonim, berasa lebih bebas bicara gitu ya. Tapi saya suka tadi akhirnya dapat bertatap muka langsung bicara on cam dengan Gus Betik. Terima kasih untuk semuanya. Salam dari kami sekeluarga untuk semuanya di sana. Sehat, sukses selalu. Ini dari Depok. Ya, terima kasih atas masukannya ya. Terima kasih. Ya memang itulah faktanya seperti itu. Oke. Aku tadi malam itu kan mengajukan tajuk itu ya. Kita menguji ya dengan cara komparasi antara keikhlasan Yesus dan Ismail ketika dalam menghadapi eksekusi kurban itu seperti apa gitu. Cuman ya begitu. Kendalanya banyak banget. Yang noise, yang gambarnya agak jelas, buruk, gelap. Oke, ini untuk komentari saudara H ini gimana ini maksudnya? Apa dia aku suruh bahas? Dia sih memang nggak nyuruh aku atau nggak minta untuk, atau dia tidak request ya, tapi dia bilang Ismail, Gus Baha dan Mas Ulil Absar Abdallah saja mengakui anak yang mau dikurbankan itu Ishak. Lah kalau si Ulil sama si Baha ngaku Ishak, kenapa rupanya? Memang aku harus ikut dia orang?
Siapa dia? Ya, apa maksudmu aku harus suruh ngikuti mereka berdua gitu? Aku ini bukan bebek. Ya, aku ini Raja Wali, aku terbang sendiri. Kalau Raja Wali itu sendiri, kalau bebek itu ya namanya bebek mesti dia berkerumun, bergerombol gitu ya. Mentalitasnya beda. Bayangkan bagaimana aku harus berhadapan dengan Kristen dan Islam mainstream untuk mengatakan bahwa bukan Yesus yang tersalib. Jadi kalau kau ikuti kajian-kajianku secara holistik, kamu tahu karakterku. Aku bukan bebek, tapi aku Raja Wali. Gitu loh ya. Jadi salah komentarmu kalau seperti ini. Gus Bahaya urusan dialah. Ulil ya urusan dialah. Ngapain? Bisa jadi aku ketemu dalam satu permasalahan, bisa jadi tidak. Ya, kalau bukan berarti aku harus ngikuti dia. Kalau kamu mau ngikuti dia, ya silahkan. Ya, nggak ada urusan sama mereka dua. Apa urusannya? Siapa juga mereka nggak ngaruh bagi aku. Aku tuh mengatakan berdasarkan pengetahuan aja. Kalau merah ya merah, hijau ya hijau, putih ya putih gitu. Kalau aku salah ya tunjukkan salahnya di mana. Oh itu nggak merah tapi itu kuning misalkan. Ya. Jadi bukan dengan cara mengekor. Ya. Makanya kan aku di sini aku selalu bilang, aku memberikan pancing supaya kebodohan, kegoblokan, kepekoan itu hilang, kalian bisa mancing sendiri. Bukan ikan yang tak kasih. Makanya kajian-kajian di sini kan lebih mengekspos kerangka berpikir. Yang itu memang untuk mereka yang belum siap agak gamang juga ya. Dan aku sadari itu. Ya. Aku ingin menularkan itu kepada semuanya pewer-pewerku terkasih. Yang mau, yang nggak mau ya rapopo gitu. Ya, jadi nggak ada urusan mau mereka Ishak mau mereka Ismail, itu urusan mereka ya mereka. Ya. Kata Mas Ulil itu kan ceritanya orang Yahudi, tanyalah yang punya cerita. Gitu kok repot. Siapa yang repot maksudnya? Nggak ada yang repot tuh. Siapa yang repot? Dia sendiri mungkin yang repot. Apanya yang repot? Orang belajar diskusi kok repot ya. Cerita itu ya bisa bertambah, bisa berkurang, bisa menetap. Iya kalau ceritanya benar. Kalau ceritanya nggak benar, ya jadi nggak ada yang repot, ya nggak ada yang, ya mungkin dia sendiri yang repot gitu. Jadi gitu ya, gitu ya, supaya kamu ngerti lah ya. Jadi nggak ada. Jadi kalau ada pun apa yang aku sama dengan pendapat orang itu bukan berarti aku mengekor, ya pendapatnya aja sama. Kalau berbeda juga ya memang berbeda. Ya, berbeda ya. Nggak tahu nanti aku pikirkan ya apakah kita perlu bahas Ismail atau Ishak ya. Sebetulnya kan nggak ada yang dikorbankan. Jadi aku ingat dulu di sebuah cerita dulu itu belum marak. Kalau sekarang kan diskusi Islam Kristen kan sudah marak lah ya. Kalau dulu kan masih belum gitu. Ketika pembicara Islam dan pembicara Kristen saling mengadu argumen, kira terus suasana kan hening gitu, gambarannya gitulah ya, hening. Terus si pendetanya bilang, sudahlah nggak usah rame. Toh akhirnya nggak ada yang dikorbankan gitu. Jadinya cair dan semua tertawa ya. Ya memang kan akhirnya nggak ada yang dikorbankan. Jadi masalahnya di mana kalau di situ? Nggak ada masalahnya. Itu kan Allah mau menguji iman Abraham. Bukan benar-benar disuruh mengorbankan anaknya. Itu yang kita kadang-kadang nggak paham. Jadi tidak masalah objeknya siapa.
si Ismail kok, si Ishak kok, toh sama-sama nggak dikorbankan kan? Kalau kerangka berpikirnya cerdas ya, jadi gobloknya itu sedikit dikurangi lah ya. Muaranya akan ke sana. Mengambil hikmah. Hikmahnya apa sih ini? Itu di Alkitab jelas kok. Iman Abraham diuji. Jadi menguji iman Abraham. Dengan metodologi cerita seperti itu. Jadi kalau kita mencari penelusuran sejarah masa lalu, Ishak atau Ismail sih, itu hanya sebatas untuk cari tahu aja. Dia tidak ngaruh ke akidah, nggak ngaruh. Ya. Tetapi kan itu juga harus diluruskan, karena kan kita berusaha aduh, kursinya miring. Kita kan berusaha cari yang benar, ya ceritanya yang benar itu Ismail atau Ishak, gitu loh, ya. Ya nggak apa-apa kalau mau dicari. Ya. Itu dari aku untuk hal yang dimana aku juga nggak tahu, jadi nggak ada yang repot. Kalau kamu ya repot ya silahkan kamu merepot ya. Kalau orang dua itu yang kamu bilang repot ya silahkan repot. Jadi nggak ada. Kalau di sini nggak ada yang repot ya. Oke, itu terus ini dari mana ini ya. Jika pemerintah. Aku pilih-pilih ya karena nanti waktunya alhamdulillah komennya cukup panjang ya, jadi cukup banyak, aku pilih-pilih lah ya. Untuk yang lain-lain terima kasih lah ya. Terima kasih. Untuk SO yang ada di mana ini SO ini ya? Dia nggak sebutkan namanya SO ya. Untuk Mbak A ya, Mbak A ini di mana ini? Surabaya ya. AB ini menarik AB. Gus, 14 tahun yang lalu saya tanpa sengaja membaca kumpulan hadis Muslim jilid 1. Niatnya sih hanya untuk ngisi waktu di siang hari Ahad. Tapi mata saya terbelalak waktu baca bab sholat Id hari Jum'ah. Apa yang Gus alami itu juga yang saya rasakan. Nah, itu namanya kamu dapat pencerahan, kamu dapat wahyu. Ya, untuk memikirkan. Jadi kamu tertrigger bagaimana sebetulnya masalah sholat Id ini, sholat Jum'ah ini, yang itu menjadi diskusi yang mengasihkan gitu. Ya, aku lama mempelajari ini lama. Ya, jadi bukan ujuk-ujuk begini enggak. Dan aku sudah mendiskusikannya dengan orang yang aku anggap punya kompeten, kan percuma juga diskusikan sama anak kemarin sore, kan buang-buang waktu. Ya nggak bisa juga membantah bahwa keduanya harus sama-sama dilakukan. Karena sama-sama perintah. Gitu loh. Sama-sama perintah itu. Duhur kita diperintah. Ya. Jumat juga diperintah. Ya sudah dilakukan bareng-bareng. Kalau ada yang bilang saling menggantikan, aku sudah memberikan penjelasan kemarin. Resiko hukumnya aja nggak sama. Yang satu langsung kafir apabila ditinggalkan. Yang satunya enggak. Dia bertahap 3 kali baru kafir. Hadisnya begitu. Ya. Dari resiko hukum aja sudah beda. Dari kelompok aja sudah beda. Yang 3 ini ada khotbahnya, yang 5 ini homsa ini nggak ada khotbahnya. Sudah beda. Jadi banyak hal-hal sebetulnya yang menarik. Tentunya aku nggak bisa kupas satu persatu dalam rubrik ini ya. Dan ini memang sengaja aku bikinkan video secara khusus karena aku ingin step by step lah. Artinya kalau nanti dalam satu waktu aku mengupas secara khusus, kalian sudah nggak kaget. Berita sekilas percikan-percikan informasinya sudah aku sampaikan ke kalian gitu ya. Jadi terima kasih untuk AB ya, silakan dilanjut ya, eksplorasinya dilanjut ya. Kalau hitungan-hitungan logiknya sih gini ya dikerjakan aja dua-duanya. Kalau misalkan nanti salah tuh nggak apa-apa ya, satu yang nggak usah dihitung. Yang repot cuma ngerjakan satu aja. Ternyata nanti perintahnya dua-duanya suruh ngerjakan, ya repot. Mau balik lagi ke dunia nggak bisa.
Ya, itu kalau hilang hitung-hitungan logiknya seperti itu ya. Tapi ya nggak hanya itu loh ya. Intinya ya itu aja. Sami'na wa ata'na. Sama-sama diperintahkan, sama-sama dikerjakan. Dan itu dua komunitas yang berbeda. Yang satu komunitasnya sholat id, yang satu sholat 5 gitu ya. Lanjut Abi. Oh iya aku lupa ini. Alhamdulillah aku diingatkan. Nanti kalau kita bahas secara rinci tentang ini, maka kita akan mengambil sebuah peristiwa haji wada, haji perpisahan. Kanjeng Nabi itu ternyata naik haji cuma sekali ya, sementara kita umatnya berkali-kali. Daripada dia yang naik haji, mbok ya pembantunya, tetangganya yang nggak punya suruh naik haji dia biayai, kan begitu lebih bagus. Bukannya dia yang berkali-kali. Sehingga sekarang seperti sekarang ini mau naik haji daftarnya sekarang, naiknya entah kapan. Jadi di haji wada itu pas itu hari Jum'ah. Hari Jum'ah ini menambah lagi referensimu. Ya. Kanjeng Nabi tidak sholat Jum'ah. Kanjeng Nabi sholat duhur. Nah ini orang salah mempersepsikan. Nah itu loh Kanjeng Nabi sholat duhur. Karena apa? Karena tidak sholat Jum'ah. Terus ditarik lagi, kalau sholat Jum'ah berarti nggak usah sholat duhur. Padahal Kanjeng Nabi tidak pernah mengeluarkan sebuah hadis baik qauliyah maupun fi'liyah bahwa duhur dan Jumat itu bisa saling mensubstitusikan. Nggak pernah. Yang ada itu sesama sholat id, Idul Fitri, Idul Adha, dan Idul Jumat seperti yang AB katakan dalam hadis Muslim itu. Begitu ya. Nah, orang menangkapnya keliru. Sebetulnya harus dipahami dulu seperti yang aku sampaikan kemarin. Kenapa Kanjeng Nabi tidak sholat Jum'ah? Begitu loh. Itu bukan karena Kanjeng Nabi sudah sholat duhur. Tidak begitu. Kan aku sudah jelaskan. Karena Kanjeng Nabi posisinya safar. Pada waktu itu Kanjeng Nabi mukim di Madinah. Naik hajinya ke Mekah. Safar itu gugur kewajiban atau tidak diwajibkan bagi mereka untuk sholat Jum'ah. Lalu kenapa Kanjeng Nabi sholat duhur? Sholat duhur itu termasuk khomsa sholat. Dia tidak ada kompromi. Lu mau safar kek, mau kagak kek, sholat. Selama kesadaran lu masih ada, lu sholat. Di sana, Mas Abe ya. Itu sekitar sekilas tambahan informasi saja ya, bahwa safar itu juga beda. Duhur tetap aja, Jumat tidak diwajibkan. Ini ada siapa ini? MS. Kebanyakan nama sholat diambil dari nama waktu atau keadaan. Ya enggak juga lah. Sholat itu sendiri sudah nama kok. Sholat itu nama. Nama apa? Nama ibadah. Ibadah itu banyak. Ibadah haji, ibadah zakat, ibadah puasa. Lah, sholat itu nama. Kok mau dikasih nama lagi? Ya. Meskipun dia subuh, duhur, asar, maghrib itu nama waktu, betul, itu sudah betul ya. Jadi jangan ngomong bahwa kebanyakan nama sholat diambil dari nama waktu atau keadaan, itu saling tidak linier antara yang di atas dan yang di bawah ya. Jadi sholat itu juga sudah nama, jadi bagaimana mau dikasih nama? Udah punya nama kasih nama lagi. Nah, duhur, asar, maghrib itu nama juga. Nama apa? Nama waktu gitu ya. Ini si AH ini dia tulis banyak ya. Oke, terima kasih, ngapunten saderengipun Gus. Nggih, monggo-monggo. Dia sebetulnya sudah paham ya, tapi nggak tahu, misleading juga. Dia sudah menukil ayat yang aku sampaikan kemarin. Kewajiban kita adalah melakukan sholat di waktu tertentu, bukan melakukan apa itu ya? Dua sholat. Aduh, nggak ngerti aku, terlalu disingkat. Nggak usah singkat-singkat lah ya. Ini duanya ikut dua sholat tertentu. Nggak ngerti. Nggak ngerti aku maksudmu ya. Tapi intinya gini lah ya. Intinya begini. Karena seberapapun argumentasimu itu pasti aku mentahkan.
kalau kamu tidak bisa menghadirkan di mana Kanjeng Nabi itu merukso antara duhur dan apa gue Jum'ah. Ada enggak? Kalau itu kamu hadirkan ada ya, semua argumentasi yang aku sampaikan tuh harus gugur demi kebenaran. Loh. Setelah kita uji, ini hadisnya ada Gus, kita uji sahih, ya oke lah gitu. Ya. Karena hadis juga kan belum tentu sahih. Lah sejauh yang karena kan aku sudah pernah masukkan ini ke dulu aku minta teman tolong masukkan ke internet atau ke apa sih, cari hadis ini ada enggak? Enggak ada, enggak ketemu. Yang merukso itu sesama sholat id gitu loh. Jadi kamu juga kerangka berpikirmu itu terikat duhur. Ya, kalau melihat seperti ini ya. Pun demikian jika kita sudah memenuhi panggilan sholat wajib berkumpul Jumat di waktu duhur, tidak perlu sholat wajib 4 rakaat di waktu duhur lagi. Lah ucapanmu itu dari mana? Itu kan pendapatmu itu. Ya, itu harus disandarkan loh. Sandaran hadisnya mana? Sandaran Al-Qur'annya mana begitu? Kalau pendapat begini kan pendapat apa ya? Tidak bersandarkan. Ya. Ya, dan kamu ini terjebak pada duhur. Ya, pun demikian jika kita sudah memenuhi panggilan sholat wajib itu sholat opo? Terus berkumpul, terus dalam kurung Jumat di waktu duhur. Kalau gue sholat Jumat di jam 9 pagi boleh kagak? Coba. Di sini dulu ada kami sholat Jumat itu jam 9 pagi. Makanya itu aku bilang kamu itu sebetulnya sudah menukil surat An-Nisa 103 itu sudah benar. Bahwa sholat itu ditentukan punya waktu sendiri-sendiri. Nggak boleh sholat Jumat kamu lakukan di hari Sab'ah, nggak boleh. Di hari Isnain nggak boleh. Begitu juga nggak boleh sholat duhur kamu lakukan di waktu asar, nggak boleh. Ini umum loh ya. Nanti misalkan apa namanya itu kosor, apa jamak itu lain lagi tentunya. Kita berbicara normatifnya dulu. Nggak boleh. Nah, sekarang aku kasih tahu itu hadisnya juga ada itu ya, bahwa yang namanya yaumul itu 12 jam, yaumul walailatil 24 jam. Lah Jum'ah itu 12 jam. Coba tanya, mana dalilnya bahwa Jumat itu harus waktu masuk duhur? Ada enggak? Ora ono. Enggak ono, ya. Enggak ada. Jadi kalau kita mau sholat duhur jam 9 pagi juga boleh. Sorry masuk duhur. Sorry. Minum dulu. Tadi ini salah tangkap jadi masalah nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau sholat duhur jam 9 Kalau kita mau sholat Jumat jam 9 pagi itu boleh. Sekarang ini jam berapa? 9 lewat. Aku boleh sholat Jumat. Karena apa? Dia diikat dalam 12 jam. Kalau sholat duhur itu sekitar 3,5 jaman. Jadi waktu duhur itu ada dalam lintasan waktu Jumat. Bayangkan 3,5 jam dengan 12 jam. Aku nanti sholat Jumat waktu asar. Boleh, karena itu masih dalam ikatan 12 jam yaumul Jumat itu. Jadi otak-otak yang mengatakan sholat Jumat itu harus dilakukan waktu duhur, itu otak-otak kebodohan yang harus dihilangi. Karena apa kebodohan? Dalilnya orang ono. Tapi apakah boleh sholat Jumat dilakukan di waktu duhur? Boleh. Karena kan dia terlintasi 3,5 jam itu, gitu loh. Ini memang agak ribet ya. Ini agak ribet ini, ya. Dia kan terlintasi. Jadi kalau kita lihat hadisnya, Kanjeng Nabi itu pernah sholat Jumat itu sebelum duhur, sholat Jumat itu pada waktu duhur, sholat Jumat itu setelah duhur pernah. Karena dia dalam hitungan 12 jam. Kerangka berpikir kita yang salah, terjebak karena budaya, itu lagi lah. Beragama itu jangan dengan budaya, tapi dengan pengetahuan.
Al-Quran, hadis gitu loh ya. Seolah-olah bahwa Jum'ah itu hanya boleh sholatnya di waktu duhur, enggak. Ya, makanya kalau kita lihat ke masjid-masjid, aku ini bertentangan dengan mainstream loh ini, bukan main-main ini. Ya. Bukan main-main. Lihatlah, kalau mau masuk duhur itu kan waktu Jumat itu. Panitia sholat Jumat di masjid-masjid masuk duhur baru adzan. Padahal enggak ada. Mau dilakukan kapan saja boleh karena waktunya luas dia 12 jam. Ya. Jadi gitu Mas. Atau gini aja lah ya. Itu bukunya itu ada 5 ini ya. 5 ini. 1 2 gimana ini ya? 1 2 ya. 3 4 5. Ini membahas khusus itu, ya, membahas khusus itu. Nih, membahas khusus sholat duhur dan sholat Jum'ah, gitu ya. Jadi, memang nggak bisa sih sekilas gini. Tapi kalau otakmu cerdas, sekilas gini kamu mengerti, ya alhamdulillah dengan perpegangan surat An-Nisa 103 tadi. Jadi diikat oleh waktu, nggak boleh sembarangan waktu. Ya, mana lagi ini ya, tentang perhitungan 8 jam, 4 jam, 6 jam selisih waktu ya oke lah, silakan kalian berdiskusi, aku tidak ada masalah itu ya. Apa mau hari ini, apa mau besok, hari ini kemarin sholat Idul Fitri, Idul Adhanya ya tidak masalah lah ya, silahkan saja ya. Karena itu juga menjadi dinamika kita. Ya, monggo saja. Oke, itu ya, Mas MS ya, nggak tahu jenengan ada di mana itu ya. Satu lagi, aku komentari supaya nanti kita bisa langsung masuk. Ini yang kedua mana? Ini ya. Udah berapa lama ini tuh? Sudah setengah jam ya. Nggak apa-apa, kita bikin yang masih asik. Siapa ini? Mas Y HSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Beti 65. Balikpapan insya Allah selalu menyimak walaupun telat. Subhanallah, saya salut. Salut Gus. Panjenengan cukup firefly saat belum menemukan dalil yang benar-benar kuat. JM menyatakan itu menurut saya, tapi Anda silahkan cari jawaban dari yang lebih berkompeten karena ini masalah fikih. Saat merespon tentang sholat ini ya, menggantikan sholat dari netizen. Mantap Gus Beti. Yang kemarin ada Soleha kita tanya, dia waktu dulu sholatnya bolong-bolong. Iya Mas, karena beresiko ya, beresiko. Kalau aku tidak menemukan sandaran yang kuat, maka aku bilang ini pendapatku loh ya. Tolong kamu cari pembanding yang lain, silahkan nanti kamu pilih mana gitu. Jadi jangan kita arahkan dia untuk mengikuti kita. Kita hanya menyampaikan saja pendapatku itu begini loh ya. Ya, pendapatku gini. Nah, beda kalau aku memang sudah kaji dan aku siap untuk mendiskusikan dengan siapapun. Seperti sholat Jum'ah ini aku kaji lama loh itu. Akhirnya aku dulu ya seperti kalian itu, habis sholat Jum'ah ya nggak sholat duhur gitu. Setelah aku kaji ada berapa tahun itu, akhirnya aku tinggalkan yang lama, aku ambil yang baru ya. Lewat penelitian itu ya, maka aku sholat duhur di waktu duhur dan sholat Jum'ah di waktu Jum'ah gitu ya. Resiko Mas, kalau misalkan itu pendapatku dan dalilnya aku belum menemukan. Kalau salah kan biar aku saja yang salah. Lah kalau aku sampaikan ke kalian terus kalian ikuti kan ya, babak belur aku nanti diminta tanggungan jawab. Ngurusi tanggung jawab diriku sendiri aja masih belum tentu sanggup kok. Ya, makanya itu. Dan itu juga memacu kalian supaya tidak jadi pengekor, tidak jadi bebek, tapi jadilah raja wali. Ya. Ini tentang apa? Aku kira itu cukup lah ya.
Cukuplah. Ini banyak Mas apa? Terima kasih Mas MS ini juga banyak sekali nih artikelnya tentang apa ini? Tentang ruqyah ya. Ini di seri 1 yang kemarin ya, tentang ruqyah. Terima kasih Mas ya. Insya Allah bukan kesengajaan Gus yang ada mempertahankan argumen dalil masing-masing. Oke, monggo ya, enggak masalah kalau tidak kesengajaan. Tentang perbedaan Idul Adha ya. Oh, yang lain-lain tidak aku baca ya. Yang lain-lain tidak aku baca ya. Kita langsung aja. Oke. Begini. Korban itu ya. Oh, kemarin aku ditanyain tentang korban oleh Kang Mas AG yang dari Bogor itu ya. Ya. Yang metafora atau harafiah gitu. Sebetulnya aku dalam kondisi sulit untuk menjawabnya itu, Mas. Ya. Maka untuk sementara aku kasih jawaban seperti itu. Untuk sementara, ya. Artinya dia akan berkembang. Seperti kita makan itu kan ya bertahap. Air susu dulu. Setelah itu apa? Pisang. Setelah itu bubur. Setelah itu baru nasi. Setelah itu roti keras pun dimakan. Karena giginya sudah tumbuh. Jadi gini Mas, aku takut publik itu belum siap gitu loh. Jadi aku sementara jawabannya seperti itu dulu lah ya. Orang yang seperti sekarang aja ini aku bahas tentang bukan rahmat yang memasukkan kita ke surga, itu pertentangannya kan sangat tajam gitu. Nanti kalau aku gelontor tentang itu lebih lebih berat lagi ya. Karena apa? Ada masalah terjemahan di surat As-Saff itu tentang peristiwa Kanjeng Nabi Ibrahim dan Ismail. Itu terjemahannya itu aduh. lihat, ambil Al-Qur'an deh. Surat As-Saff itu ya, surat ke berapa? Itu terjemahannya aku nggak setuju Mas itu. Ya. Sampai kalau itu terjemahannya tak dekonstruksi terus tak bagikan ke kamu bisa berubah nanti kerangka berpikirmu. Nah, sementara itu kok misalkan tak publish, waduh bisa sesat. Bisa sesat. As-Saff iku piro sih le? 37 ya. Yang tentang Nabi Ibrahim berapa sih? Sebentar ini. Ya, aduh dicari. Berapa? 61. Sebentar. 61 katanya gerak itu ya. 61. Bismillahirrahmanirrahim. 61. Oh iya. Alhamdulillah. Ini punya anak pinter enak, bisa bantu bapaknya. Anak goblok. Nggak apa. Tapi kan tugas orang tua untuk memintarkan anaknya. Itu ya, terjemahan surat As-Saff dari mana ini? Dari nomor berapa ya? Surat As-Saff itu surat yang ke-61 ya. Enaknya itu dimulai dari kemenangan dapat diperoleh hanya dengan pengorbanan. Itu ya. Enggak. Dimulai dari dan ingatlah Musa bertasbih. Loh, bukan itu, Le. Bukan tentang itu kan tentang barisan, tentang apanya Bapak salah baca. Tentang Kanjeng Nabi Ibrahim korbankan Kanjeng Nabi Ismail itu loh. Udah tak tandai karena ada sap, ada sop. Coba cari lagi selain sap, sop apa? Nah, ini ketemu udah. Surat 37. Kadang-kadang salah lihat, salah baca, makanya kalian juga harus kontrol. Ya, ini khusus untuk Mas AG yang ada di Bogor Timur dan juga untuk kalian semua ya secara umum. Secara khusus untuk Mas AG. Itu terjemahan mulai 37 surat As-Saff itu ya. Dari yang 100 gimana? As-Saffat ya, As-Saffat. Surat As-Saffat. Kamu kapan mulai ngaji kamu? Minggu depan. Kamu ngaji nggak enak tak tutup kowe. Ngaji yang enak suaranya. Ya, As-Saffat nomor ayat 100 sampai
100 berapa ya? Ya sampai 113, 113 lah, tapi sebetulnya yang 112, 113 itu enggak begitu enggak begitu menjadi sesuatu yang harus kita dikonstruksi ya, terjemahannya ya. Sudah benar itu yang 112, yang 113. Cuman yang jadi masalah misalkan begini. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Coba itu dulu, Mas AG, cari orang yang pintar bahasa Arabiun di tempatmu, suruh menerjemahkan tekstual loh ya. Tekstual. Surat yang ke-37 ayat yang ke-103. Ya. 103. Ya. Kalau ayat ini aku terjemahkan semua itu dekonstruksinya, waduh. Oke. Ini tuh, ya. Kita sekarang masuk ke diskusi kita tentang trilogi korban. Trilogi korban. Korban itu bisa kita lihat di kitab Kejadian. Ya. Kitab Kejadian, ya. Kitab Kejadian dimulai dari Kejadian 1 nomor ayatnya 22. Nah, kan bener, kepercayaan Abraham diuji. Jadi intinya kepercayaan Abraham diuji. Gak itu? Sini. Bener gak ini? Nih ya. Oke. Kepercayaan Abraham diuji. Ya. Jadi intinya di sana bukan masalah Ismail atau Ishak sebetulnya. Cuma kan kita dirame di pepesan kosongnya. Di isinya justru kita terbengkalaikan gitu ya. Udah berapa lama, Le? Oke, aku putus dulu, nanti kita jadikan 2 seri ya. Kita lanjutkan ke yang berikutnya supaya tidak terlalu panjang. Kalau terbagi 2 dia kan nanti bisa setengah jam dulu, langsung 1 jam nanti pusing. Ya, nanti di sana akan aku ajak kalian untuk mengeksplor sebetulnya bagaimana sih trilogi korban dalam Yahudi, Kristen dan Islam ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan di seri kedua. Jadi supaya gak ono sing komplain nang aku ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga semuanya selalu mendapatkan rezeki yang barokah ya. Dan juga kesehatan yang prima ya, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian seperti biasanya, sehingga kebodohan, kegoblokan, kepekoan itu bisa kita hilangkan. Jaga iman, jaga Islam, jaga Al-Quran, dan jaga Kanjeng Nabi menjadi milik kita yang paling dalam ya. Nyawa saja bisa hilang, tapi yang itu tidak boleh hilang. Namun jangan lupa tetap memberikan penghormatan kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.